Pak Peter dan teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rafael Dimas Haryono dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 18. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang ancaman dalam negeri. Saya mendapatkan ancaman dalam negeri di bidang politik. Oke, saya akan menjelaskan apa itu ancaman dalam negeri di bidang politik. Ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi atau blokade politik. Merupakan ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain ke depan. Bentuk ancaman berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Sementara ancaman yang berada dari dalam negeri itu sendiri yaitu ancaman yang berasal dari negeri kita itu sendiri, seperti contohnya adalah korupsi, lalu ada konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintahan, lalu itu isu-isu politik. Jadi itu bedanya kalau misalkan di luar negeri itu contohnya kayak intimidasi, diprovokasi atau blokade politik, atau bahasa lainnya kayak Amerika memberikan sanksi lah terhadap Indonesia contohnya. Lalu saya akan membahas yang terlebih dahulu ancaman di dalam negeri. Yang pertama itu adalah korupsi. Oke, kita bisa tahu korupsi adalah salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sendiri masih banyak para pejabat yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya untuk mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan ini sangatlah merugikan bangsa dan negara. Yang pertama itu mereka menggunakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara kita. Lalu uang mereka itu uang rakyat itu hanya dibeli atau digunakan oleh para pejabat untuk kehidupannya sendiri, bukan untuk rakyat. Jadi uang rakyat tidak tersalurkan secara penuh oleh para pejabat untuk rakyat. Jadi kayak korupsi itu sudah dibilang kayak mendarah daging lah di Indonesia gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan mereka pun sudah disumpah untuk tidak korupsi, mereka itu tidak takut. Dengan arti kata kayak saya bersumpah itu, para pejabat sepertinya tidak takut. Dan seharusnya menurut saya itu para pejabat juga harusnya mengertilah keadaan masyarakat di Indonesia yang tidak semuanya itu berkecukupan. Mereka juga harus membangun infrastruktur, membuat kayak lebih maju lagi, lebih baik lagi untuk ya sekedar hanya untuk pangan, sandang, ya seperti itulah. Lalu saya akan lanjut yang kedua yang dari dalam negeri, yaitu konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Seperti yang kita ketahui, apabila di Indonesia mempunyai berbagai macam suku, ras, dan agama. Indonesia adalah salah satu negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga banyak sekali budaya yang berbeda. Akan tetapi yang ironis di Indonesia sampai saat ini banyak sekali konflik yang tercipta akibat perbedaan agama dan juga suku yang didalangi oleh bidang politik. Nah, contohnya itu pada tahun 1998 ketika para masyarakat dan mahasiswa itu berdemo pada masa pemerintahan Presiden Soeharto untuk menjatuhkan Presiden Soeharto itu. Lalu dari masalah itu dikaitkan oleh suku, seperti contohnya suku Tionghoa pada waktu itu yang dijarah dikarenakan menurut mereka suku Tionghoa adalah penguasa jadi ya seluruh barang lah pokoknya. Karena itu kayak dikait-kaitkan bahwa suku Tionghoa adalah ya mereka seperti dijarah atau ya berbagai macam itulah. Jadi di bidang politik ini konflik SARA sering sangat dikaitkan di bidang politik lah. Lalu lanjut yang ketiga itu penurunan paksa pemerintahan. Oke, tadi saya kan sudah membahas SARA yang berkelanjutan dengan politik ya, yang dikaitkan dengan politik. Lalu
ini berkelanjutan ya. Lalu turunlah datanglah yaitu penurunan paksa pemerintahan. Tadi kan kita bisa tahu kalau misalkan sudah SARA sudah dikait-kaitkan, lalu masyarakat itu masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri, yang selanjutnya itu adalah penurunan pemerintahan di Indonesia sendiri. Pernah ada kasus ya besar-besaran penurunan paksa pemerintahan di Indonesia sendiri. Pernah ada kasus besar-besaran di mana warga berusaha untuk menurunkan Presiden Soeharto pada masa itu di kondisi Indonesia, dan pada saat itu kondisi Indonesia juga tidak stabil dan tidak kondusif, dan berbagai bidang, misalnya lalu politik juga tidak kondusif. Lalu belajar dari pengalaman beberapa tahun silam, dapat dibilang kejadian penurunan paksa suatu pemerintahan itu ialah salah satu ancaman politik yang dapat terjadi di dalam negeri itu sendiri. Lalu yang terakhir yang dari dalam negeri yaitu isu-isu politik. Nah, kita bisa tahu kalau misalkan ancaman yang menggoyahkan masyarakat itu adalah isu-isu politik. Seperti contohnya misalkan saya mengambil contoh realnya aja. Seperti contohnya waktu pemilu kemarin, pemilu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu. Contohnya Pak Prabowo itu kayak bilang kalau Pak Jokowi itu kayak kamu curang. Lalu masyarakat otomatis, apalagi masyarakat Indonesia itu bisa dibilang gampang terprovokasi lah, gampang kayak misalkan langsung, wah iya dia curang, oke ayo kita demo, lari ke jalan. Nah, itu yang bisa membuat Indonesia menjadi terpecah belah dikarenakan oleh isu-isu politik, kayak misalkan demonya kayak berkelanjutan, narik massa dari segala penjuru Nusantara, lalu merusak fasilitas. Itu ya bisa membuat ancaman dalam bidang politik, yaitu isu-isu politik. Oke, lanjut, itu ada 2 di bidang luar negeri ya. Ancaman dari di bidang luar negeri adalah teroris. Salah satu ancaman yang sangat berbahaya dan juga dapat mengganggu bangsa ialah teroris. Sebenarnya teroris ini juga banyak berasal dari dalam negeri sendiri. Akan tetapi baru-baru ini yang menjadi populer dan juga mengkhawatirkan negara-negara di dunia ialah kelompok teroris dari luar negeri, yaitu ISIS. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Ancaman politik itu tak lain dan tak bukan ialah negara lain ikut-ikut campur dengan masalah internal yang dialami Indonesia sendiri. Misalnya urusan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, pemilihan umum, dan juga masalah hukum yang ada di Indonesia. Lalu seharusnya menjadi permasalahan Indonesia yang harus diselesaikan sendiri, bukan negara lain itu ikut campur ke dalam negara kita gitu. Oke, sekian video penjelasan ancaman dari dalam dan luar negeri di bidang politik. Saya Rafael Dimas Haryono. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih Pak Peter.